Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Ready untuk belajar hari ini? Semuanya dalam kondisi sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran biologi, mari kita terlebih dahulu berdoa. Semoga dengan berdoa dilancarkan transfer ilmunya, dimudahkan kita ketika mencerna pelajaran. Minta tolong salah satu untuk memimpin, Syahril ya. Silakan. Oke, terima kasih Syahril. Baik anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang KD 3.4. Ada yang masih ingat membahas tentang apa? Yang keras suaranya? Oke, masih adakah yang ingat tentang ciri-ciri virus? Angkat tangan. Silakan. Yep, nama, nomor absen? Absen 26, oke, silakan. Tidak memiliki sitoplasma dan organel. Oke, ada lagi? Yap. Nomor 18, oke. Tubuhnya tersusun oleh selubung protein dan bahan inti yang merupakan asam nukleat. Ada dua asam nukleat, DNA atau karena virus ada virus DNA dan ada virus. Pintar. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Berikutnya, kalau kita sudah belajar virus, berikutnya kita akan belajar tentang bakteri KD 3.5. Nah, sebelumnya ada nggak yang paham kira-kira apa sih bedanya virus sama bakteri? Angkat tangannya. Yap. Nama, nomor absen? Nomor absen 4, agak keras ya suaranya. Kalau virus bisa DNA atau oke, pintar, terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan. Pintar. Oke, sekarang Bu Ci akan menampilkan video. Kalian perhatikan. Bentuknya sama-sama kecil, sekali adalah virus dan bakteri. Dari cara tumbuh kembangnya pun berbeda. Oke, itu tadi sedikit video berkaitan dengan perbedaan virus dan bakteri, ya. Nampak sekali sangat jelas perbedaannya, dari ukuran saja sudah berbeda ya. Tadi sempat ada yang menyebutkan ukurannya berbeda, lebih kecil virus dibandingkan bakteri. Oke, kemudian asam nukleatnya juga berbeda ya. Kalau virus ada yang DNA saja atau RNA saja, kalau pada bakteri memiliki DNA. Oke, coba salah satu menyampaikan apa sih itu bakteri? Boleh? Diva, absen 10. Oke, yang keras Diva. Bakterium, oke. Uniseluler, prokariot, tidak berklorofil, ukurannya sangat kecil. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bakteri, di mana kita akan mempelajari tentang archaea dan eubakter. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada pada poin 1 dan 2. Mengidentifikasi minimal 5 ciri umum archaea dan eubakter, kemudian mengidentifikasi struktur morfologi archaea, bakter dan eubakter melalui pembelajaran kita hari ini. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai ya.
Kemudian Bu Ci akan menampilkan video lagi. Silakan diperhatikan. Di permukaan kulit kita terdapat berjuta-juta bakteri. Di kepala, di mulut, dan sistem pencernaan makanan kita juga terdapat bermiliar-miliar bakteri. Di dalam satu gram tanah terdapat 100 juta bakteri. Dan di dalam 1 liter susu segar terdapat 3 miliar bakteri. Koloni bakteri berbentuk seperti percikan susu atau seperti percikan mentega. Bakteri terbagi menjadi Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang Eubacteria atau bakteri. Tadi sudah ada pengantar sedikit tentang ciri dan struktur dari bakteri. Nah, kemarin Bu Ci sudah share untuk file LKPD-nya. Sekarang sudah ada cetaknya, print out-nya. Oke, sekarang saya minta kalian untuk berkelompok dengan kelompok yang kemarin sudah kita tentukan di grup WhatsApp. Silakan untuk bekerja dengan kelompoknya dan LKPD-nya di bawah. Silakan boleh berpindah tempat terlebih dahulu. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, sekarang silakan dibuka LKPD-nya di kegiatan belajar 1. Di LKPD kalian itu sudah ada mulai dari peta konsep tentang bakteri berkaitan ciri, klasifikasi, peranan. Yang kalian akan mulai bahas dengan kelompok kalian itu ada di halaman 4. Bahas dulu di halaman 4 itu dengan kelompok kalian. Kalian diskusikan, kalian tulis jawabannya. Nanti Bu Ci akan meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bekerja dalam kelompok. Kalian boleh menggunakan smartphone untuk mencari materi atau mencari artikel yang bisa mendukung jawaban kalian untuk mengisi LKPD. Silakan mulai bekerja dalam kelompok. Jawabannya silakan ditulis di LKPD. Ada kesulitan nggak? Apakah bakteri ini merupakan makhluk hidup yang pertama? Ya, bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul dan saat ini menghuni sebagai besar habitat di bumi. Satu, apakah ciri khas Archaebacteria dan Eubacteria? Archaebacteria hidup di lingkungan yang ekstrim yang mirip dengan bukaan lingkungan kehidupan awal bumi. Sedangkan Eubacteria meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang dapat hidup dimanapun. Kosmopolit. Sudah ya tadi, kita sudah bahas dinding selnya pada Archaebacter tidak mengandung peptidoglikan, pada Eubacter mengandung peptidoglikan. Lipid membran pada Archaebacter hidrokarbonnya bercampur. Ada termofil, suhu tinggi 45 sampai 110 derajat Celcius. Nah, pada Eubacter ini ciri-cirinya tadi sudah kita bahas bersama juga di LKPD. Dinding selnya tersusun atas. Polisapa mau bertanya nggak? Berkaitan, ya. Nama, nomor absen? Yap. Oke, terima kasih Nadia. Apakah antibiotik itu terbuat dari bakteri? Yang bisa digunakan antibiotik itu alami, contohnya jamur. Jamur itu bisa jadi bahan antibiotik. Kemudian kalau zat kimia banyak ya.
Jamur yang contohnya bisa dibuat sebagai antibiotik itu penicillium. Antibiotiknya adalah penisilin. Kalau sudah, ada nggak sih yang bisa menyimpulkan? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Kita dari tadi 90 menit. Oke, boleh, silakan Le. Absen berapa? 2. 32. Oke, silakan yang keras suaranya. Oke, itu struktur ya. Struktur bakteri ada tersusun dinding sel bakteri, kemudian ada ribosom, ada asam nukleatnya. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, boleh. Nama nomor absen. Yap. Pintar. Peptidoglikan. Oke, sip, mantap. Terima kasih yang sudah berhasil menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita tutup, ada yang bisa merefleksikan kita belajar hari ini bagaimana? Oke, silakan. Oke, penasaran ya bagaimana kelanjutannya? Karena kita nanti akan ada masih 2 pertemuan lagi, bahkan kita nanti akan di peranan kita akan bikin yogurt. Nanti akan praktikum bikin yogurt ya. Oke, ada lagi yang bisa refleksi? Boleh nama nomor absen? Oke. Oke, lebih enak diskusi kelompok atau lebih enak kerja sendiri? Diskusi kelompok, bisa saling tuker-tukeran jawaban atau karena apa? Oke, setidaknya saling melengkapi ya. Saling melengkapi kekurangan, kayak tadi ada yang ketuker ya kan? Ada yang ketuker menjawabnya, ada yang kurang lengkap, saling melengkapi. Oke. Terima kasih banyak anak-anak perhatiannya hari ini. Kalian sudah menjadi luar biasa sekali, sudah mensupport kegiatan hari ini dengan sangat luar biasa. Minggu depan kita akan masuk ke materi berikutnya. Di kegiatan belajar 2 pada LKPD, kita akan membahas tentang reproduksi dan juga macam-macam bakteri beserta peranannya. Kita akan masuk ke praktikum juga. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita tutup dulu dengan doa. Semoga pelajaran hari ini bisa diterima di otak dengan baik, diingat, kemudian bisa diaplikasikan pada kehidupan. Silakan, saya minta tolong sama Syahril ya tadi ya. Oke, silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih banyak. Karena kita masih belajar dalam kondisi pandemi, PTMT baru 50%. Ingat, walaupun kita bisa bertemu bertatap muka, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ngobrolnya tetap pakai masker ya. Kemudian nggak usah berkontak fisik ya. Alangkah lebih baiknya menjaga jarak. Kalau habis menyentuh sesuatu, silakan cuci tangan menggunakan sabun. Nanti kalau Bu Uci bilang kalahkan pandemi, kalian jawab dengan prestasi. Bisa? Suaranya yang keras ya. Kalahkan pandemi. Tepuk tangan untuk MIPA 1. Terima kasih banyak. Boleh kembali ke kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.